Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Chandra Nugraha dengan NIM 55022300025 dari jurusan Manajemen Pemasaran kelas 5A. Di sini saya akan memaparkan presentasi untuk ujian akhir semester mata kuliah Praktikum Analisis SWOT. Di sini saya akan menjelaskan berupa analisis SWOT pada perusahaan otomotif dunia yaitu BYD. Oke, slide yang pertama itu ada analisis SWOT BYD. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Nah, yang pertama dari poin kekuatan si BYD ini, si BYD ini merupakan pemimpin global otomotif listrik yang berbasis listrik. Dia ini kendaraan listrik karena BYD termasuk produsen EV dan baterai terbesar di dunia dengan teknologi black battery yang terkenal aman dan tahan lama. Kemudian, integrasi vertikal yang kuat. Banyak komponen utama dibuat sendiri. Baterai, motor, semikonduktor. Jadi si BYD ini memproduksi bahan utamanya itu dia memproduksi sendiri. Jadi tentunya ini lebih efisien sehingga biaya produksi juga lebih hemat karena BYD ini memproduksi sendiri. Kemudian yang ketiga, portofolio produk yang luas. Si BYD ini menjual mobil listrik, plug-in hybrid, bus listrik, forklift, hingga solusi energi, membuat BYD tidak bergantung pada satu segmen saja. Jadi BYD ini maksudnya perusahaan otomotif yang bukan hanya membuat satu jenis mobil saja. Jadi banyak yang dibuat juga. Selain mobil listrik biasa ada forklift, bus listrik, dan lain-lain. Kemudian yang keempat ada dukungan pemerintah China dan skala produksi raksasa. Skala produksi sangat besar, sehingga harga mobil bisa lebih kompetitif dibanding pesaing global. Karena rata-rata perusahaan dari Cina atau barang dari Cina itu menekankan itu berupa kuantitas. Jadi banyaknya yang dijual itu kan identik dengan barang Cina banget lah pokoknya. Jadi si BYD ini skala produksinya sangat besar. Jadi dia ngandelinnya kuantitas juga, di samping kualitasnya yang emang bagus juga. Kemudian yang kedua ada weakness. Poin pertama dari weakness yaitu brand image masih lebih lemah dibanding pasar global. Di pasar global dibandingkan dengan brand otomotif global di Eropa sana kayak Tesla, Toyota, atau Hyundai. Si citra BYD di banyak negara itu, terutama negara-negara baju ya, masih baru lah hitungannya dan belum sekuat merek-merek yang Tesla dan lain-lain kalau untuk negara-negara maju ya. Kemudian yang kedua itu ada ketergantungan tinggi pada pasar China. Walau ekspansi global, pendapatan terbesar tetap dari China sehingga beresiko bila pasar tersebut melemah. Jadi si BYD ini masih terlalu mengandalkan di negara China karena emang yang disebut tadi brand image-nya untuk negara-negara baju di Eropa terutama masih belum sekuat perusahaan otomotif kayak Tesla gitu. Kemudian yang ketiga ada infrastruktur dan jaringan servis di luar negeri masih terbatas, membuat pengalaman pelanggan dan kepercayaan pengguna non-China belum seoptimal pesaing global. Kemudian yang terakhir ada kompleksitas manajemen portofolio produk. Banyaknya model dan varian dapat meningkatkan biaya R&D serta resiko kanibalisasi antar produk. Kemudian yang poin ketiga
dari analisis SWOT BYD yaitu opportunity atau peluang. Yang pertama itu dari peluangnya, permintaan yang terus meningkat secara global. Tren dunia menuju kendaraan listrik memberi peluang, tentunya peluang besar ya bagi BYD sendiri untuk memperluas penetrasi pasar. Karena sekarang kan untuk saat ini BYD itu menyasarnya masih negara-negara berkembang kayak Indonesia, negara-negara Asia Tenggara, Indonesia, Filipina. Pokoknya negara berkembang lah. Kalau untuk negara maju cukup sulit untuk saat ini. Kemudian yang kedua, ekspansi ke negara berkembang dan Eropa. Nah, seperti yang dibilang tadi, BYD agresif masuk Asia Tenggara, khususnya Indonesia nih, karena Indonesia itu negara berkembang. Eropa dan Amerika Latin, sampai wilayah dengan pertumbuhan yang cepat. Kemudian yang poin ketiga dari peluang itu kemitraan dengan perusahaan global. BYD bisa memasok baterai untuk brand besar atau membangun fasilitas produk bersama fasilitas produksi bersama, joint venture. Jadi kayak kolaborasi di negara yang dituju oleh si BYD ini, yang ingin dituju sama si BYD ini. Jadi itu untuk menekankan biaya produksi agar lebih efisien. Nah, kemudian yang terakhir dari analisis SWOT BYD itu ada poin threats atau ancaman. Di sini ancaman yang pertama itu ketergantungan pada material baterai. Karena harga litium, nikel, dan kobalt yang fluktuatif dapat mempengaruhi biaya produksi, meskipun BYD cukup terintegrasi. Kemudian yang kedua ada regulasi anti-dumping dan pembatasan impor. Nah, ini nih yang cukup sulit juga, karena Amerika Serikat dan Eropa meningkatkan pengawasan terhadap produk otomotif China yang dapat menghambat ekspansi BYD. Karena saingannya banyak banget untuk melawan negara-negara maju kayak Amerika dan negara-negara di Eropa. Terus kemudian yang ketiga ada persaingan ketat dengan Tesla dan lain-lain, kayak Tesla, Hyundai. Jadi pasarnya tuh semakin ramai untuk otomotif listrik nih, kayak mobil-mobil listrik, kendaraan listrik lah intinya. Kemudian yang terakhir ada ketidakpastian ekonomi global. Kalau ini tentunya rata-rata perusahaan pasti mengalami, karena penurunan daya beli di berbagai negara dapat menghambat penjualan yang harganya masih relatif tinggi. Nah, slide yang ketiga yaitu 4 strategi utama BYD. Yang pertama ada SO strategi, Strange Opportunity. Ekspansi global agresif dengan harga kompetitif. Kemudian meningkatkan kemitraan global untuk pasokan baterai, mengembangkan lini teknologi dan otonom baru, mendominasi pasar fleet dan komersial EV global. Kemudian yang kedua, WO strategi, memperkuat branding internasional melalui kolaborasi dan kampanye global, mengembangkan jaringan servis dan after sales di negara target, joint venture untuk produksi lokal, simplikasi lini produk untuk pasar luar negeri. Kemudian ST strategi, strength trade, yaitu strategi memaksimalkan kekuatan untuk meminimalkan ancaman dengan cara optimalkan harga untuk menghadapi persaingan ketat, meningkatkan diferensiasi melalui teknologi blade baterai dan keamanan, mengamankan pasokan bahan baku baterai internal, ekspansi ke negara dengan hambatan regulasi yang lebih kecil. Kemudian yang keempat ada WT strategi atau weakness trades, kurangi ketergantungan pasar di Cina melalui diversifikasi wilayah, perbaiki citra global melalui sertifikasi dan standar kualitas internasional. Kemudian yang terakhir, bangun fasilitas perakitan lokal untuk menghindari kebijakan anti-dumping. Oke, next slide yaitu ada strategi paling realistis BYD untuk 5 tahun ke depan. Jadi strategi yang paling realistis yaitu menggunakan SO strategi atau ekspansi. SO strategi yaitu memanfaatkan
kekuatan dengan peluang yang ada. Jadi yaitu strateginya ekspansi global agresif dengan harga kompetitif. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan akhir posisi kompetitif BYD. Jadi berdasarkan analisis SWOT, BYD memiliki posisi kompetitif yang sangat kuat dalam industri kendaraan listrik global. Kekuatan utama perusahaan terletak pada penguatan teknologi baterai, integrasi vertikal yang efisien, serta skala produksi besar yang sulit ditandingi oleh pesaing. Hal ini tentunya memberikan BYD kemampuan untuk menawarkan produk dengan harga lebih kompetitif, sekaligus menjaga kualitas sehingga cocok untuk pasar global yang semakin bergeser menuju elektrifikasi dalam hal kendaraan listrik atau otomotif listrik. Oke, terima kasih. Sekian dari saya atas pemaparan analisis SWOT terhadap perusahaan BYD. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.